Kalau suami istri kuat, nempel sama Tuhan, anak-anak pasti kuat dan bahagia. Amin saudara. Ayo kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. As simple as that. Sesederhana itu. Kalau papa mama ribut mulu, berantem terus. Kalau anakmu gak ditangkap Tuhan, anakmu pasti ditangkap sama iblis. Makanya banyak orang tua berantem ribut, gak mikirin anak. Kalau kau berantem, kalau kau masih punya otak, jangan depan anak. Kasar ya omongan saya bukan kasar. Saya sayang sama saudara. Kalau berantem jangan depan anak. Masih kecil, anak saya masih bayi. Psikolog bilang ada inner child, inner memory, child memory, yang gak sadar ketika dia besar, itu tuh keluar. Yang ketiga, yang terakhir, marriage represents covenant. Pernikahan kekristenan adalah covenant, adalah perjanjian. Katakan amin. Adalah apa saudara? Maliaki 2 ayat yang ke-14. Yuk sama-sama kita baca. Saya akan selesai sebentar lagi. Maliaki 2 ayat yang ke-14. 3, 2, 1, ya. Yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu. Dan orang Israel bertanya kepada Allah, mengapa Allah, apa yang kami kerjakan ada semak duri, ada belang pelompat, ada belang pelap, mengapa kami nggak diberkati, mengapa keadaan kami nggak makin baik? Tampilkan ayatnya. Ini jawaban Allah kepada bangsa Israel. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Kata Tuhan, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ingat Pak, istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Biar jelas nih ayat. Istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Kalau suami gak setia sama istri, dengar perkataan saya, langit jadi langit tembaga, doamu mentok ke atas, berkatnya mentok di atas. Kalau istri gak tunduk, gak taat sama suami, dengar perkataan saya, doamu mentok ke atas, berkatnya mentok di atas. Bahkan Papa Riaji mendiang gembala mengajar dengan sangat luar biasa, dengan kata-kata yang lain daripada yang lain. Papa Riaji beliau ngomong begini, kalau ada suami yang lupa dengan istrinya, nanti matinya, bangkitnya nggak ke atas bicara surga, tapi ke bawah, ke perut bumi bicara apa? Neraka. Kalau banyak suami berpikir istri saya nggak tahu, Tuhan tahu Pak. Kalau banyak istri berkata, suamiku nggak tahu, Tuhan tahu. Dan dengar baik perkataan saya, sehebat-hebat yang kau menyembunyikan perselingkuhanmu, apa yang dilakukan di dalam gelap, kata gembala sidang pendeta Daryati Pariaji, akan dinyatakan di dalam terang. No hate, loves only. Nggak ada kebencian sama di hati saya buat saudara. I do love you. Jemaat yang kepadanya dipercayakan untuk saya layani hari ini. Marriage is the represents of the covenant. Pernikahan adalah gambaran dari yang namanya perjanjian. Pernikahan bukan kontrak. Apa bedanya kontrak dengan pernikahan dengan covenant? Saya tampilkan sama saudara. Perbedaan antara kontrak dengan covenant. Dalam kontrak kita melindungi hak kita serta membatasi tanggung jawab kita. Kalau saudara bikin kontrak bisnis sama orang, saudara akan melindungi hak saudara supaya saudara aman. Betul apa tidak? Sebisa mungkin tanggung jawab kita berkurang. Betul apa tidak? In covenant, tampilkan gambarnya. Di dalam covenant kita melepaskan hak kita dan mengambil tanggung jawab kita. Anak-anak muda, kalau saya jadi saudara, saya foto biar ingat. Yang kedua, apa perbedaan kontrak dengan covenant? Tampilkan tabelnya biar cepat saja. Dalam kontrak, ini yang slide selanjutnya. Ayo, bisa dibantu. Slide selanjutnya. Dalam kontrak, ini dia. Kontrak kewajiban saya harus. Dalam covenant saya ingin. Dalam kontrak bersyarat.
Kalau kamu melakukan bagian kamu, saya akan melakukan bagian saya. Itu kontrak. Tapi dalam covenant tidak bersyarat. Saya akan melakukan bagian saya meskipun kamu tidak melakukan. Di dalam kontrak mencari keuntungan pribadi. Di dalam covenant mencari keuntungan pasangan. Di dalam kontrak apa yang akan terjadi. Di dalam covenant apapun yang terjadi. Di dalam kontrak kompromi. Dalam covenant pengorbanan. Ini kesukaan saya. Di dalam kontrak temporer, jika melanggar saya sue kamu. Kalau kamu gak sayang sama saya, kalau kamu jadi miskin, kalau kamu sakit, kalau kamu gak punya anak, kalau kamu gak bisa melahirin anak, kalau kamu gak sayang lagi sama saya, kita cerai. Itu kontrak. Tapi dalam covenant, saya akan tetap melakukannya sampai akhir hidup saya. That's why. Ya, that's why Yesus bilang begini, Allah bilang begini, sekalipun kamu gak setia, aku tetap, karena aku tidak dapat menyangkal diriku sendiri. Bedanya kontrak dalam covenant, sekarang dalam pernikahan. Screenshot, foto, capture. Dalam pernikahan kontrak antara dua pihak. In covenant kontrak antara tiga pihak, suami, istri, dan Tuhan. Dalam kontrak mencari keuntungan bagi saya. Dalam covenant mencari kehendak Tuhan untuk yang terbaik bagi kita. By the way, setiap kali kita menikah dan diberkati oleh Tuhan di gereja, bilang amin dulu. Tuhan yang memberkati saudara, covenant saudara, memberi garansi. Memberi apa? Warranty. If your marriage, kalau pernikahanmu gak berjalan, kau bisa datang sama dia, meminta garansi sama dia. Bukan kalau pernikahanmu bermasalah kau ngomong sama orang. Bukan kalau pernikahanmu masalah kau cerita sama orang. Kau datang sama yang memberkati pernikahan. Dan Tuhan akan memberi garansi sama saudara untuk memberkati pernikahan saudara. Amin. Dalam covenant, dalam kontrak, mengingat-ingat apa yang pernah dilakukan. Tapi dalam covenant tidak mengingat kesalahan. That's why Yesus, Allah bilang apa? Aku tidak lagi mengingat dosa kamu. Dalam kontrak menghukum pelanggaran, kegagalan. Pokoknya kalau lo salah gue sikat. Tapi dalam covenant mengampuni kegagalan. Dalam kontrak bertujuan untuk menang, dalam covenant bertujuan untuk menyembah. Yang terakhir, dalam kontrak there is nothing personal, professional only. Tapi di dalam covenant it's all about personal. Semuanya personal. Amin.